kita dianggap sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kasudit PAI SD SDLB Pak Ilham, yang saya hormati Pak Aan Daniel, rekan kami di Subdit PAI SD SDLB yang tadinya kasih ketenagaan menjadi PTP pengembangan teknologi pembelajaran, dan juga yang saya hormati Ibu Cucung Sumiati, kasih kurikulum sekarang berubah menjadi PTP pengembang teknologi pembelajaran, dan saya sendiri dari kasih kesiswaan menjadi PTP juga, serta Bapak Ibu peserta penyusunan kisi-kisi USPAI SD SDLB yang berbahagia. Sebelum kita memasuki sesi pembukaan dan sesi formal, mungkin ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama, kegiatan kita ini sesuai dengan nomenklaturnya di RKKR itu ada penyusunan kisi-kisi USPAI SD atau SDLB. Berarti kan pada kesempatan ini Bapak Ibu semuanya guru SD Bu ya, Pak ya? Betul. Ada guru SMA SMP? Nggak ada kan? Nggak ada Pak. Kali ada yang guru SMP. Nah Bapak Ibu, terkait dengan penyusunan ini, mungkin di satuan pendidikan Bapak Ibu semua atau di KKG, baik KKG di kecamatan maupun kabupaten kota, sudah tidak asing bagi Bapak Ibu untuk menyusun kisi-kisi, baik itu internal sekolah, satuan pendidikan maupun mungkin tingkat kecamatan atau kabupaten. Nah saat ini Bapak Ibu dipercaya oleh Kemenag untuk menyusun kisi-kisi tingkat nasional itu, Pak. Ini akan kita pergunakan untuk tingkat nasional kisi-kisi. Mungkin selama ini Bapak Ibu mohon maaf, mungkin di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat KKG untuk kebutuhan internal sekolah atau internal KKG atau kabupaten kota. Nah sekarang Bapak Ibu diminta konsentrasinya untuk menyusun kisi-kisi yang akan dipergunakan kisi-kisi ini untuk tingkat nasional. Artinya kisi-kisi ini akan diberlakukan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Miangas. Artinya Bapak Ibu punya tanggung jawab itu. Serius, artinya Bapak Ibu harus serius menyusun ini, karena kita berpikirnya jangan berpikir lokal, kita berpikirnya interlokal, artinya seluruh Indonesia. Nah, ketika Bapak Ibu menyusun kisi-kisi ini dengan baik, artinya kualitasnya baik, tentunya di bawah bimbingan dan didamping oleh Pak Hasim dan Pak Siono. Ya, saya lupa tadi menyebut narasumber kita. Ini Pak Hasim dari Kabupaten Bandung, Pak ya. Beliau mungkin semuanya sudah kenal ya, sama Pak Siono dari Klaten, Jawa Tengah. Dan juga beliau dua-duanya, kalau Pak Hasim tim pengembang PPKB, kalau Pak Siono instruktur nasional PN ya Pak ya, PN PKB yang reformasi. Nah, itulah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu diundang atau dipercaya oleh Kemenag untuk ikut hadir di sini, tidak hanya ikut hadir, tetapi punya tanggung jawab besar. Karena menyusun kisi-kisi ini tidak semua orang bisa dibawa ke sini, nanti dihadirkan di sini atau diundang di sini. Oleh karena itu, kesempatan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, terutama guru-guru yang hadir di sini, kami minta tolong untuk lebih serius untuk menyusun ini. Dalam 1, 2, 3 hari ini, mudah-mudahan kisi-kisi khususnya, kalau materi-materi yang lain itu saya pakai suplemennya aja. Tetapi tujuan utama kita adalah menyusun kisi-kisi ujian PAI SD.
Kalau ada yang materi lain mungkin moderasi beragama dan lain sebagainya, itu suplemennya, tambahannya. Nah, nanti juga ada di antara kita, di antara narasumber itu ada pakar penilaian. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah kenal, yaitu Pak Safari. Pak Safari ini setahu saya memang orangnya menguasai masalah penilaian atau evaluasi. Nah, oleh karena itu nanti ketika nanti Bapak Ibu dalam menyusun ini, terutama pendampingan oleh Pak Hasim sama Pak Siono, tolong kalau memang ada kesulitan dibuka saja, jangan didiam-diamin ketika dalam menyusun, karena ini kita harus memastikan kualitas visi-visi kita ini atau contoh soal kita ini harus pasti berkualitas. Jangan sampai kualitas visi-visi dan contoh soal kita yang kita buat di sini nih menjadi sorotan tidak berkualitas, ya kan repot. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kualitas soal atau contoh soal, kalau diarahkan untuk membuat contoh soal dan visi-visi, pastikan 2 item ini adalah berkualitas. Karena pendampingnya sampai hari ketiga, sampai selesai. Pak Hasim sama Pak Siono mendampingi Bapak Ibu sampai selesai. Artinya kisi-kisi itu kalaupun tidak 100%, kalau kami harapkan 100% sudah jadi Pak Hasim ya sama Pak Siono. Jadi tidak meninggal beban tugas belakangan. Artinya tugas itu selesai di sini, selesai dalam 3 hari ini. Tidak ada tugas yang dibawa ke rumah. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu dengan 33 orang sekian ini bisa menyelesaikan target kisi-kisi atau contoh soal lagi nanti yang disampaikan oleh Pak Hasim sama Pak Siono bisa selesai, supaya Bapak Ibu pulang ke rumah itu tidak punya beban lagi, gitu ya, tidak punya beban. Nanti teknisnya kami serahkan kepada Pak Hasim sama Pak Siono, mau bikin contoh soal berapa atau kisi-kisinya seperti apa, atau mau pakai ke-13 apa PK, itu kami serahkan kepada Pak Hasim sama Pak Siono. Karena yang paling tahu itu beliau dan Bapak Ibu semua. Kurikulum yang mana masih berlaku, yang masih digunakan, kurikulum yang mana yang belum. Kalau saya dengar-dengar masih pakai kurtilas Pak ya. Nah, apalagi kurtilas kan Bapak Ibu kurtilas ini sudah akhir ini. Sudah hampir akhir penggunaannya, mau masuk kurikulum merdeka dengan istilah itu apa, PTP capaian CP, PTP, JP, PTP aja, CP, ATP, TP dan MA. Nah itu yang saya lihat seperti itu. Nah itu mungkin tidak menjadi konsentrasi Bapak Ibu semua, karena yang saya dengar dari Pak Hasim itu akan konsentrasi membuat kisi-kisi ini di K13 Pak ya, kurtilasnya. Jadi untuk yang kurikulum merdeka kemungkinan belum, karena belum diberlakukan secara nasional, asal masih ada plotting ini aja contoh aja, percontohan. Jadi konsentrasi kita membuat kisi-kisi atau contoh soal nanti di kurikulum 13, konsentrasinya di situ. Nanti Pak Hasim dan Pak Siono dan Pak Safari akan mengarahkan kita semua bagaimana seperti apa. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara detail kan, seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu pastikan juga tadi, kalaupun ada Bapak Ibu ada kesulitan, jangan malu-malu bertanya. Daripada nanti dipaksakan menulis tetapi melenceng, hasilnya melenceng, kan nggak enak. Mendingan Bapak Ibu tanya pada Pak Hasim sama Pak Siono, nanti ada juga Pak Safari. Kan biasanya kan berbeda itu, berbeda orang, berbeda pemikiran ya. Nah, nanti kalau ada kesulitan seperti itu, jangan malu-malu, maksud saya ditanyakan saja. Jangan sampai juga malu bertanya tapi hasilnya mengecewakan, kan gak enak. Nanti per orang atau per kelompok atau dibagi berapa gitu buat contoh soal atau kisi-kisi berapa item seperti itu. Nanti ini teknisnya ada Pak Hasim dan Pak Siono. Kami hanya sebagai menggambarkan saja kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita ini berlangsung mulai dari saat ini sampai hari ketiga, hari Sabtu. Insya Allah kita
tutup hari Sabtu pagi paling lambat. Ini kan Jawa Barat semua ya, artinya ada Banten lah, tidak ada yang di luar Jawa. Kalau ada yang di luar Jawa, kami khawatir kadang-kadang pesawatnya lebih awal. Nah, maka kami persilakan yang seperti itu. Kalau pesawatnya lebih awal, kami persilakan lebih awal juga pulang karena menyangkut perjalanan. Tetapi kalau ini hanya Jawa Barat dan Banten, saya yakin tidak akan menjadi lari-larian mengejar pesawat. Artinya lebih santai. Sampai hari ketiga itu kita maksimalkan paling lama, paling siang jam 10 kita tutup. Artinya ketika belum selesai yang disampaikan materi maupun Bapak Ibu menyusun kisi-kisi ini, mohon diselesaikan dulu hasilnya. Biar nanti kita juga ada report progresnya, laporkan kepada pimpinan bahwa penyusunan kisi-kisi tahap angkatan 1 ini sudah mencapai sekian persen. Nah, seperti itu. Nanti untuk angkatan keduanya tinggal kita mengundang semua jenjang. Nah, nanti di kolaborasi dari angkatan 1 sama angkatan 2 nanti mungkin diambil beberapa persennya dari 2 jadi 3 seperti itu mungkin kita nanti terus. Jadi Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mungkin yang dapat saya sampaikan seperti itu gambaran kerja kita pada kesempatan ini dalam 3 hari ke depan ini mungkin full. Jadi Bapak Ibu mohon menjaga kesehatan, mungkin dari sore ini, mungkin malam ini nanti sampai jam 10, ke depannya mungkin sampai jam 11, sampai hari kedua itu jam 11, biasanya agak semakin kesana semakin malam. Jadi mohon Bapak Ibu jaga kesehatan, jangan kurang makan. Kalau makan masih banyak makan aja. Kalau nambah kurang 2 kilo pulang nggak apa-apa begitu. Setelah itu kurang lagi kan. Daripada nanti sakit Bapak Ibu masuk angin, ini kan ruangannya dingin. Saya coba tadi untuk dikecilkan belum bisa karena mungkin sentral. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sakit dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang kami sampaikan terutama saya. Mungkin Pak ada yang mau disampaikan atau ditambahkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.